Kasihan Mas, anak-anak SD, anak-anak sekolah kita edukasi. Anak-anak, teman-teman, adik-adik jangan buang sampah sembarangan. Bahaya, bikin banjir. Salam 3R, reduce, reuse, recycle. Ayo pilah sampah, ayo kita kompos. Jangan buang sampah sembarangan ya. Siap Bu, keluar dari kelas, ngelihat dengan mata kepala sendiri the society orang dewasa buang sampah ke sungai. Apa nggak broken anak itu? Dari 15 tahun tadi sudah berjuang di sektor ini gitu ya, di isu ini. Apa yang mungkin kalau boleh nggak saya tanya, bukan dalam untuk bersombong-sombongan, tapi dari satu sisi kayak prestasi juga gitu kan, hasilnya gitu, walaupun saya yakin pasti ingin lebih besar juga, dan yang kedua challenge yang utamanya juga, meskipun tadi kita juga sempat menyentuh itu, tapi juga yang paling terasa gitu. Ya. Nomor satu, prestasi terbesarnya adalah this organization. Kenapa? Karena aku sangat bersyukur berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama ingin memperjuangkan dan berjuang bersama ya. I have them together. That's my huge achievement menurutku pribadi. Ya. Kenapa? Karena gak bisa fight ini sendirian, gak bisa. Atau this quest, perjalanan ini, perjuangan ini sendirian tuh gak bisa. So the most high achievement that I have sebenarnya adalah building this organization dan memiliki orang-orang di sekitarnya yang percaya to the organization, not to me. To the reason why the organization exists. Sendiri, gitu. Ya, value-nya, visi misinya dan lain-lain. That's Kalau achievement dari sisi impact keluarnya terhadap si Miss ini perjuangkan itu sendiri? Ya, kita berupaya sebanyak mungkin ya melakukan perubahan Mas. Isu persampahan itu kita dorong supaya dia menjadi isu yang terus di atas permukaan. Kita bikin jambore pegiat persampahan setiap tahun. Kita kumpulkan teman-teman seluruh provinsi. Kita punya teman di sana, kita punya hubungan, punya jejaring dan lain-lain. That's something. Before it, tahun 2015, isu persampahan itu ya adem-adem ayem aja. 2015 ke sini kita genjot, kita dorong, kita kampanyekan, kita hipkan dengan segala macam strategi dan lain-lain lah. Nah, membuat isu persampahan dan isu lingkungan always talk about by others. Not necessarily I claim that because of me, no. But we be part of that gitu ya, mendorong secara strategik dan secara struktural gitu. Di level pemerintah kita advokasi, beberapa dorongan kebijakan kita kemudian diimplementasi jadi peraturan menteri, jadi peraturan pemerintah dan lain-lain. So itu juga salah satu yang kita dorong. Sama satu lagi, makanya kalau aku ditanya achievement, we don't want to claim because it's like a collective action lah, gitu ya. Karena nggak bisa sendirian. Ada beberapa yang memang kita trigger, but after that ya we work together bareng-bareng dan segala macam gitu. Lagi Mas, middle ground, kita di tengah nih gitu ya. Jadi ini yang sedang kita lakukan gitu. Jadi kalau dibilang achievement ya masih perjuangan besar ya. Saya akan berani mengklaim achievement atau bilang bahwasanya udah bener kalau satu, orang mau buang sampah itu ketakutan karena ngelihat kanan kiri bakal ditindak. Kalau itu udah terjadi, I will satisfied that we are already success at that position. Number two, semua masyarakat di Indonesia nggak ada yang tidak diangkut sampahnya. 100% cakupan pelayanan. Jadi artinya tidak ada kesempatan orang untuk buang sampah ke sungai. That's baru ngomongin achievement gitu. For now, ya kita masih di perjalanan lah. Kita bisa bilang misalnya perjalanan dari Bandung sampai Jakarta, kita udah sampai di Karawang ya. But the achievement is Jakarta, not Karawang. This is just a progress gitu loh. This is a progress. The achievement is arriving in Jakarta. So kalau ditanya achievementnya belum Mas, masih panjang lah. Tadi kan saya mau tanya juga tantangannya, cuman di satu sisi saya terpikir juga sejauh ini mungkin pembelajaran mungkin yang sangat signifikan yang Mas Hano dapatkan dalam perjalanan selama 15 tahun di sektor ini. Ya tadi yang saya bilang Mas, pembelajaran terbesar bahwasanya PR bangsa dan negara ini masih banyak banget gitu ya. The system is corrupt. Kecepatan kerusakan lingkungan jauh lebih cepat dibanding kecepatan solusinya Mas. Bisa dibilang ini F1, ini bisa dibilang mungkin bemo Mas. Lambat banget. Why? Because behind this destruction there is power and capital.
That's my finding yang betul-betul setelah reflektif segala macam, ya wajar lah kita mengalami kerusakan. Behind the destruction, there is capital and power. Behind the solution, sepi mas. Ya, intention, minat, dan powernya sepi nih di sini. Capital segala macam sepi. Nah, jadi kita harus melakukan perubahan yang cukup drastis di sini. Dan yang menarik aja, obrolan dari istriku, berbuat baik sama berbuat yang tidak baik, itu berbuat baik butuh energi lebih besar mas. Coba kita reflektif sedikit. Buang sampah itu there is no energy. Buang aja. That's it. Tetapi membuang sampah pada tempatnya, kalau lu belum nemu, ada effort. Simpen dulu. Ya? Jadi berbuat baik itu memang butuh energi. Sama Tuhan udah didesain sedemikian rupa bahwasanya memang wajar kerusakan itu lebih cepat, sedangkan perbaikannya ini lambat. Nah, if we already understand this, maka cara bermainnya harus diubah semuanya. The way we create economy harus diubah. Economy not necessarily capital and profit anymore. Yang we have a social capital, berkooperasi. Ya. Artinya apa? Bisnis tidak dimiliki 1-2 orang. Bisnis dimiliki oleh the public, kooperasi. Itu bisa. Kedua, bagaimana bahwasanya yang namanya keberhasilan not necessarily only profit but impact. Berapa banyak lapangan pekerjaan yang kita buka, bagaimana dampak lingkungan yang betul-betul membuat bukannya negatif tapi malah dengan kehadiran perusahaan kita jadi positif gitu. How? Bisa nggak gitu? Nah, ini yang kemudian kita harus cek. Tapi ingat, berbuat baik butuh effort. Artinya berbuat baik ini memang mahal dibanding berbuat yang tidak baik gitu. Dan jadi kembali salah satunya lah ya, mungkin bukan satu-satu tapi salah satu yang utamanya juga tadi ke pemahaman masyarakat tadi itu juga. Gitu. Karena artinya kalau tadi istilah Mas Hano tadi enlighten gitu, yang sudah lebih sadar, lebih aware mengenai pentingnya hal ini, ada sense of urgency, itu lebih banyak jumlahnya. Artinya ya mungkin bukan bemo lah, tapi apalah mobil yang nggak mendingan lah meskipun itu. Gini mas, kalau kita menunggu makin banyak yang enlighten, itu bisa jadi kita telat. Tapi maksudnya bukan menunggu, do something untuk membuat itu jadi lebih. Iya. Do something untuk membuat enlightenment itu butuh proses, mas. Ya, gini, saya selalu bilang kita dua mata sisi koin. Education, awareness, penyadaran, kampanye dan lain-lain is very important. Ya, tapi ini for the long run efeknya. Kenapa? Karena tidak langsung 100 orang dikasih tahu, 100 orang dapat hidayah dan melakukannya. No, impossible. But we never stop dong untuk edukasi, sosialisasi, membuat orang enlighten. Nggak boleh stop. Ini harus harus terus dilakukan. Mulai dari sejak dini, SD dan segala macam semua. There is never stop. But remember, we have the other face of mata koin ini. Apa? Law enforcement. Kita tidak boleh membenarkan yang salah terjadi. Artinya apa? Kalau emang buang sampah sembarangan, jewer. That's it. That's to improve the society. Kita create the enlightenment yang membuat violation the law harus ditegakkan. Kasihan mas, anak-anak SD, anak-anak sekolah, kita edukasi. Anak-anak, teman-teman, adik-adik, jangan buang sampah sembarangan. Bahaya, bikin banjir. Salam 3R, reuse, recycle. Ayo pilah sampah, ayo kita kompos. Jangan buang sampah sembarangan ya. Siap bu, keluar dari kelas, ngelihat dengan mata kepala sendiri, the society, orang dewasa buang sampah ke sungai. Apa nggak broken anak itu? Pikirannya dan hatinya. Oh my God, how bullshit the education is. Gua di kelas diajarin kayak gini, but the society do that. Jadi nggak bisa. Jadi dua-duanya harus diperjuangkan. Orang yang enlighten harus memperjuangkan structural change. Kalau orang yang enlighten hanya berjuang di mendorong orang-orang lain yang enlighten juga, lama ini. Padahal the problem is now. Saya ingat Mas Hano pernah bilang analogi kebakaran kalau nggak salah ya apa ya? Yang kalau saat terjadi kebakaran kita bukan bukan berdebat ngomongin bagaimana menyelesaikan kebakaran terjadi kan, artinya ada kebakaran terus kita konferensi seminar, guys ada kebakaran, lu punya solusi apa, gimana, oh bagus ini solusinya, oke, tapi no action gitu. That's what we do now. The problem is already exist mas. Banjir itu eksponensial sekarang di Indonesia. Kalau kita refleksi sekitar 10-20 tahun yang lalu dengan sekarang, kejadian banjir itu jauh lebih sering. Hujan dikit, banjir. Kenapa? Karena perubahan tata fungsi lahannya udah sangat masif sekali. Nggak ada jalan masuknya air ke dalam tanah, mas. So we are on a fire now, but our act
It's not reflect on we want to close this fire gitu, enggak gitu. Tapi we are discussing the idea of memadamkan api gitu. Conference, seminar, diskusi, meeting, rapat. That's what we do. But the real action that we can semuanya bisa lakukan, we don't do that. Apa? Investing on environmental. Berikan pendanaan kepada isu lingkungan. Kita invest lebih baik. Sekarang saya tanya, mumpung di forum ini juga nih harus viral, pokoknya viral. Kalau lu pengen lingkungan kita tidak terkotori oleh sampah, pantai-pantai bersih, sungai-sungai bersih, sehat semuanya, tidak ingin ada banjir, seberapa ingin kamu mewujudkan Indonesia seperti itu? Seberapa ingin setiap hujan Jakarta tidak banjir? Seberapa ingin? Bisa nggak kita translate energi keinginan itu kepada financing? How much do you willing to give up untuk perjuangan lingkungan? Secara finansial. Secara finansial. 10.000 per bulan, 20.000 per bulan. How big your willingness and your ability to solve this situation? Kenapa? Seperti itu aku bilang. Kerusakan lingkungan di belakangnya ada capital and power. Perjuangan kagak ada. Ya ayo kita ongkosin gitu loh. Ayo rame-rame kita keroyok. Bikin sumur resapan di mana-mana. Tapi kalau artinya kalau lu nggak mau ngerjain itu, at least tadi berapa yang bisa lu willing untuk bukan korbankan, ke investasikan. Willing to invest. That's a good word. Willing to invest. That's a good word. Ya. You can invest on saham dan lain-lain yang go to the economy. The question is, do you willing to invest on social issues and environmental issues? Sustainability. Lu jangan ekonomi mulu nih kepalanya nih. Lingkungan lu kagak bisa beraktivitas ekonomi kalau Jakarta banjir. Mall tutup, semua tutup, ekonomi shutdown. Literally, beberapa mall itu nggak bisa buka gara-gara kena banjir. So we need to invest on environmental. Kita harus mendanai kendaraan solusi lingkungan ini. Yang terjadi adalah capital go to this destruction. Ekonomi. Lupa kepada investment lingkungan ini gitu. So how much do you willing to invest? That's a good word. How much do you willing to invest annually, monthly to solve this situation? Kalau enggak, ya wajar lah kalau kita jangan komplain, jangan nyalahin ke sana kemari. Ya, termasuk yang tadi aku bilang, pemerintah ngutang mulu kayak gini. Aku tahu pemerintah juga punya PR supaya kita happy bayar pajak, lu jangan korup. Iya dong. Lu harus bisa dipercaya pegang duit rakyat dong. Kalau lu pengen gue bayar pajak dengan happy, saya ini pengusaha setiap bulan tanda tangan pajak, Mas. Dan itu 50-50 beratnya. Antara saya ingin bangun negara, sama percaya nggak nih sama bangsa dan negara megang uang gitu. Serius itu. Tapi saya pilih bayar. Kenapa? We need to do our role. My role is paying the tax. After that, I have the right to criticize. Lebih plong gitu hatinya gitu. Gue bayar pajak, lu bener yang kerjanya gitu. Tapi kalau kamu udah ngutang mulu kerja yang bener, udah bayar pajak belum lu? Gitu Mas. Jadi ya ini kompleks isu ya. Tapi I love this discussion. This is talking about life. Life is not just our own life, but we in the society. Dan lingkungan bagian dari hidup juga tentunya. Yes. Cool. Sedikit Mas Ano, dari begitu banyak perjuangan tadi banyak butuh stok sabar yang banyak gitu kan. Pasti ada masa-masa yang mungkin ya bikin frustasi juga pastilah gitu kan, karena apalagi di tengah tadi badainya lebih banyak gitu. Secara personal kalau saya tanya, Mas Ano sendiri personal itu apa yang Mas Ano lakukan untuk menjaga atau terus menjaga kegigihan tadi itu juga saat kanan kiri itu ya tadi badainya kesana dari mana-mana gitu. Sleep well. Sleep well. That's true. I mean nggak harus long ya. I mean sleep well. Menurutku that's my me time. Dan bagiku that's my recharge. Yang kedua, menurutku juga you need to surround yourself with a very good empowering people gitu. Itu penting banget gitu ya. Saya cukup beruntung lahir di keluarga yang suportif, nggak banyak nanya, termasuk ke istri, ke keluarga, mertua, nggak pernah nanya tuh
Mana gaji kamu berapa tiap bulan, ngurusin sampah mulu, lu nggak pernah. Jadi saya cukup beruntung. Jadi saya tidak menambahi pressure kepada diri saya. Udah pressure isu lingkungan ini tidak mudah dan lain-lain, kemudian pressure di keluarga. Nah ini saya cukup beruntung. Bisa jadi orang lain nggak mendapatkan keberuntungan seperti saya. Jadi kalau ditanya tentang release the pressure itu, saya lebih ke ya family gitu ya, family, sleep, discuss with the Almighty gitu ya, seperti yang terbilang apa sih kematian ini gitu ya. Yang tadi saya waktu lulus SMA terus bertanya kemana arah hidup saya dan segala macam gitu ya. Ya mungkin itu bagian dari, and then mentorship menurutku bagus juga ya. I have several mentor yang kalau ada apa-apa ya cerita dan curhat. You need to release that energy, you need to release that mind in a healthy way, ya, and discussion dan balancing antara emotional and mind. Karena menurutku dua-duanya adalah gift dan pemberian dari Tuhan untuk digunakan keduanya. You need to use your emotion in a good way and you need to think gitu. Jangan sampai kebablasan emotion without thinking, jangan sampai thinking doang without using the emotion gitu. Jadi balancing itu menurutku sesuatu yang membuatku tetap keep sane lah, tetap waras gitu Mas ya. Karena aku menyadari kok memang gak gampang kerja dengan pemerintah. We are living in a broken system tadi. Ini ya Mas, waktu dulu aku tuh pemarah. Ini asosiasi yang aku ingin teman-teman dengar. Karena di atas kertas, ilmu teknik lingkungan, ngurusin sampah itu gampang dan bisa selesai. Technicality nih. Ya kan? Pada waktu dipraktekkan technicality in society, ternyata nggak segampang itu. Nah, itu aku marah. Kenapa sih nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa seperti Eropa, seperti Jepang, ngurusin sampahnya maju? Apa susahnya sih gitu? Wah, itu marah aja. Caranya sudah ada gitu. Iya, caranya udah kayak gini, tapi kenapa ini nggak bisa itu? At some point aku dapat pembelajaran ke Denmark, belajar tentang policy advocacy dan lain-lain, dan aku dapat kesempatan untuk melihat culture budaya mereka. Ternyata negara Eropa, Skandinavia dan lain-lain ini mereka udah mature the society, Mas. Mereka udah ngomongin tentang public good, public interest. Mereka udah bisa jago berbeda pendapat dengan cara yang dewasa. Mereka udah punya pengalaman demokrasi juga udah cukup panjang sekali. Mereka happy bayar pajak 50% dari gaji mereka, Mas. Percaya, korupsi sangat rendah sekali di sana. That moment, ini di Denmark. That moment langsung struck me. Oh my God, kita masih punya banyak PR kalau mau menginstal sistem persampahan yang baik. Di negara Indonesia saat ini, sama aja kayak mau menginstal Android di handphone jadul GSM zaman dulu. Impossible. So we need to upgrade the device. Upgrade transparansi pemerintahan, ngomongin tentang good governance, masyarakatnya yang emang benar-benar untuk kepentingan bersama publik dan lain-lain, bukan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi dan lain-lain. We need to upgrade that. Jadi di situ anger saya turun. Kenapa? Karena saya lebih paham situasinya. Ya nggak mungkin lah aku menginstal Android di handphone yang masih jadul. It's impossible. So, oke, berarti aku harus ikut membantu, mendorong bangsa ini menjadi lebih baik. Politicalnya, government-nya, society-nya, dan lain-lain. Artinya apa? Be a good citizen. Bayar pajak. Ikut pemilu. Pilih yang paling benar, yang paling baik, yang capable memimpin bangsa dan negara ini. That's power. That's our vote. Bermasyarakat. Di sini saya bangun koperasi, Mas. Di sini dengan warga gitu ya. Saya pengen kompak, kumpulin. Ya itu salah satu yang bisa dilakukan itu. Just being a good citizen. Dan dari berbagai macam hal tadi yang pembelajaran dan ada rasa frustasi juga, ada rasa marah yang sambil redahan, semua tadi itu juga banyak sekali kegagalan naik turun gitu kan. Pasti. Dan secara umum mungkin 2 pertanyaan terakhir atau mungkin lebih, nggak tahu deh. Enggak sih. Pertama, Mas Hanu sendiri melihat kegagalan itu seperti apa sih? Kegagalan itu satu paket dari kesuksesan, Mas, nggak bisa dipisahkan. How come? Yin and yang, hitam dan putih, nggak bisa dipisahkan. We cannot menarik kegagalan dari kesuksesan. That's one package, satu paket. Kalau lu takut gagal, lu nggak akan sukses.
Kalau lu juga tidak mengalami gagal sebagai bagian dari menuju sukses, ya lu berarti nggak siap benar-benar sukses. Jadi if you realize that kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan proses menuju sukses, your mind and your heart more acceptable to failure. Lebih memahami bahwasanya, oh ya biasa, ini sebuah bagian dari proses. Apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik dari pembelajaran ini? That's part of the package gitu. Jadi aku melihat kalau ditanya kegagalan, yaitu konsekuensi dari apa yang lu mau perjuangkan. Kalau lu mau mencapai titik perjuangan, a lot of consequence. Perjuangan dan segala. Di dari perjuangan, kegagalan adalah bagian tak terpisahkan. So, biasa aja sama gagal mah gitu. Ya, sedih, manusiawi. Saya juga sedih kalau gagal, manusiawi. Tapi jangan sampai terjerumus kepada kesedihan berlebihan karena gagal. Itu beda dong. Yeah. Sedih is a natural response. But let yourself drowning, tenggelam dalam kesedihan, itu your decision. Your decision. So it means you need to accept the failure, sedih sebentar dan segala macam, and then get back. Bangun lagi, bangkit lagi, bangun lagi. Kalau benar itu lu pengen sukses dan benar ingin mencapai apa yang lu ingin capai gitu. Makanya saya sepakat sama Mas Ali tentang kebelet hidup. You cannot rely on another dreams. You need you have your own passion, your own apa ya, life calling, your own dream, your own target and everything. Karena kalau lu, wah gue pengen seperti si A gitu. No, ya sebagai benchmarking, sebagai pembelajaran boleh, ya. Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya lu inginkan? Terinspirasi boleh, tapi apa yang benar-benar seperti yang lu inginkan sebenarnya? Karena takutnya pada saat lu terima kegagalannya, lu melihat sesuatu itu eksternal dari luar. Itu hidupnya enaknya kayak gitu, gue mau kayak gitu gitu. Itu eksternal. Bukan sesuatu yang benar-benar dari dalam diri yang energinya itu nggak ada habisnya gitu. Aku pernah nonton sesuatu yang seru Mas, tentang ya kayak sesi awareness gitu ya. Oh jadi ada semacam sesi ditanya, apa maumu itu ya, layering gitu lah. Apa maumu? Saya mau ini. Apa maumu? Mau ini. Nah di orang itu ngomongnya, saya mau uang. Apa mau? Saya mau uang. Apa? Saya mau uang. Bisa jadi mimpinya dia memang mau uang. No problem, it's okay. As long as you are motivated dan emang bener-bener terdrive oleh itu, ya it's okay, nggak ada masalah gitu. As long as you betul-betul emang, I don't know ya, boleh-boleh aja lah gitu, nggak ada masalah. Poinnya lebih kepada you understand. And the most important thing for me, money is not the destination ya, it's a tools gitu. Apa yang lo mau pakai dari uang yang lo dapetin, that's the most important sebenarnya. Jadi uangnya sebagai perantara sebetulnya. Iya dong, tools aja, alat aja. Mas Anop, buku atau film favorit Mas? Apa ya? Film yang terpikir ya, kalau misalnya ada banyak yang saat ini terpikir. Film favorit kemarin nonton Moneyball, menurutku bagus. Moneyball itu yang baseball segala macam. Otak mulai pakai statistik itu ya. Data, statistik dan lain-lain ya. Dan artinya di sisi saat ini sekarang kita memang lagi mencoba menggali banyak informasi dan data tentang apa yang paling pas untuk kita lakukan. Reading the pattern ya, membaca pattern, membaca pola dan lain-lain. Tuh. Kalau buku itu Plenitude itu menurutku, Plenitude itu berkecukupan gitu ya. Bagaimana aku sampai punya joke lah ya di teman-teman. Kalau aku berjuang di Greeneration Indonesia and some point aku beli Ferrari, that's not lah, it too much lah. We buy something for it should be need, not want, bukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi karena need ya, bukan karena gengsi dan lain-lain, but basic need segala macam. Jadi kalau sampai aku seorang yang memperjuangkan di middle ground, beli mobilnya dengan mobil yang seperti itu kebangetan lah, itu udah nggak bener lah menurutku. Even sampai detik ini aku memilih untuk tidak beli mobil. Jadi emang bener-bener kan the function of car is mobility kan, berpindah tempat dari titik A ke titik B dan lain-lain. And I already have that as a services dan lain-lain dengan kemudahan zaman sekarang. So I don't need it gitu loh. Jadi bagiku
ya sudah gitu. Karena kalau ngikutin keinginan, that's yang kata Mahatma Gandhi Mas, keinginan tuh identik dengan yang tamak tadi gitu loh. So it's very careful lah, hati-hati gitu. Berkecukupan, cukup aja, cukup gitu. Itu salah satu yang kemudian kita coba cek. Dan kalau kita punya abundance of privilege, abundance of wealth, kita perlu menginvestasikannya kembali ke berbagai hal yang bermanfaat dan berdampak Mas ya. Wih, baik banget yang masih membutuhkan dan lain-lain. Lapangan kerjaan, dibanding lu beli Ferrari, bikin satu perusahaan lagi, lu invest, tambah lapangan pekerjaan lagi gitu. That's something lebih meaningful bagiku gitu. Itu yang aku lakukan. Dan tadi bicara keinginan, kebutuhan gitu ya, bicara mengarah, kan definisi sukses masing-masing lah gitu. Betul. Mas Sano ini mungkin last question deh. Ada perubahan nggak terkait bagaimana Mas Sano melihat sukses dulu dan sekarang? Even sampai detik ini pun ya bagiku apa ya, yang tadi sustainability bagiku it's a harmony ya, sustainability. Sukses bagiku, aku betul-betul bermanfaat di 3 hal inilah. Artinya secara ekonomi, aku juga perlu sukses berkecukupan. Jangan sampai hidup di level bawah kemiskinan. That's not good. Please don't be poor. We need to very pas lah ya, berkecukupan lah ya. Itu satu, ekonomi. Tapi aku juga tidak mendefine kesuksesanku itu wah berlebihan, beli kayak tadi segala macam. No. And success is I have impact to the environment. Ya, jadi ada dampak kepada lingkungan. And success is aku juga punya dampak ke yang tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. So, sustainability, harmoni. Jadi kalau mendefinisikan kesuksesan, balik lagi ke visi kenapa kita bikin Green Generation. Harmony in the world ecosystem gitu. Bagaimana kita menciptakan ekosistem dunia ini yang harmonis lah, yang pas-pas aja lah. Yang pas-pas aja lah. Balance aja lah. Kita masih butuh energi. Kalau emang kita masih butuh energi dan kita harus nambang ya tambang, tapi tambangnya yang baik dong. Setelah lu selesai tambang, lu reklamasi, lu urus dengan baik, lu tanemin lagi dan urus lagi segala macam. That's become a good entrepreneur gitu. Jangan dibiarkan tambangnya bolong, kena orang nyawa gitu. Demi mengurangi modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya gitu. Balance aja lah gitu ya. Dan kalau bisa kita invest ke renewable energy, ada capital, ada modalnya ya yuk invest ke renewable energy gitu. Balance aja lah gitu. Mas Sano, thank you, terima kasih. Sama-sama Mas. Banyak-banyaknya. Wah, Kak, ini kayaknya jab demi jab, intelektual dan ke hati juga. Dan gue yakin juga buat lo semua yang nyimak obrolan ini, kalau emang ini bermanfaat juga share aja juga. Mudah-mudahan yang lain juga bisa dapat manfaat juga dan jadi bagian dari amal kebaikan kita juga. Dan sekali lagi thank you banget Mas Sano sudah meluangkan waktunya dan izinkan kita datang ke sini. Siap. Dan buat lo semua yang nyimak, thank you juga buat lo semua yang nyimak, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.